103,9 Radio Prameswara Lamongan. Prameswara 103,9 FM The Family Radio Station. Selamat pagi untuk Anda Sobat Prameswara. Senang ya bisa kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini di Ajang Semangat Pagi. Nah, untuk hari ini Sobat di lembar ke-8 di bulan Mei 2020, Arik tidak sendiri karena bersama dengan dari Dinas Kesehatan Lamongan, ini dari tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 bersama dengan Dr. Taufik Hidayat dan juga Dr. Abdullah Wasian ya. Dan untuk tema yang akan kita bicarakan atau tema yang akan kita obrolin ya selama 1 jam tentang Lamongan melawan Corona. Selamat pagi Pak Dr. Taufik dan juga Pak Dr. Abdullah Wasian. Untuk hari ini sehat? Iya, Alhamdulillah sehat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat Prameswara semua, selamat juga menjalankan ibadah puasa Ramadan. Iya. Semoga puasa kita diterima oleh Allah. Amin. Kita tambah sehat, tambah berkah. Iya. Mungkin begitu Mbak Novia. Benar. Mbak Arik ya Pak ya? Oh Mbak Arik ya? Wah bancaan nih gini ganti nama ini Mbak Arik ya. Iya ini. Nah Iya. untuk hari ini memang Siap. cerah ya, Lamongan cerah, cuaca cerah. Iya. Dan harapannya memang bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, tidak hanya puasa ya Pak ya. Iya betul Ini betul. bisa berjalan dengan lancar. Dan untuk balik lagi ke temanya bahwa memang COVID di Lamongan ini update baru kemarin, saya lihat update-nya itu ada kenaikan ya Pak, sekitar Iya, 49. Sekarang yang terkonfirmasi. 49, iya. Ini langsung tanya aja langsung ke Pak Dinkesnya nih. Ya, siap. Silakan. Jadi puncak pandemi Lamongan itu belum terlewati. Ini yang harus semua waspada bahwa puncaknya di kita belum terlewati. Kenapa? Karena beberapa laborat sampel swab ya yang memastikan untuk positif negatifnya corona ini masih ada yang belum keluar. Jadi mungkin sekitar 80 atau 70 yang belum keluar. Nah, kalau itu semua keluar ya kita bayangkan mungkin kita bisa di atas 100 ya, di atas 100. Tetapi ya keluar positif atau negatif itu memang ada sesuatu yang sangat penting, tetapi tetap kita tidak perlu gelisah gitu ya, bingung, tidak perlu seperti itu. Jadi kalau kita lihat prediksi banyak orang kan sekitar Juni ya, puncaknya Juni ya. Dan kalau saya melihat Lamongan ini, Mei ini belum pada puncak, belum pada puncak ya. Karena kita sangat tergantung juga dengan Surabaya, dengan Gresik karena banyak pekerja yang pulang pergi. Ini beberapa kenaikan ini karena faktor pulang pergi. Dan faktor pulang pergi inilah yang berkembang. Kalau kita sekarang bicara klaster nelayan, klaster pulang pergi, klaster TKHI, TPHI, sudah tidak bicara itu semua. Karena semua bisa terpapar saat ini. Karena penularan transmisi antar orang di kita ini sudah terjadi. Jadi semua tempat itu memungkinkan terjadi transmisi. Jadi perhatian kita tidak hanya fokus pada 3 klaster itu, pada semua hal. Jadi pandemi puncak Lamongan belum terlewati. Bagaimana kita puncak itu belum agar tidak berdampak buruk, maka kita harus mencari sebanyak-banyaknya sedini mungkin. Nah ini sing penting. Cukup aneh ya. Loh, nek mencari sebanyak-banyaknya kok itu penting? Ya itu memang sangat penting. Pada penyakit menular, untuk mencegah penularan itu harus dicari sebanyak-banyaknya. Contoh TBC. Kalau TBC tidak kita cari maka penularan akan terjadi. Dan orang itu TBC kan tidak harus dia terkapar. Bisa berjalan kemana, bisa ke warung, bisa bicara dengan kita, bahkan bisa bekerja dan memaparkan ke banyak orang. Sama juga COVID ini. Ketika tidak kita cari, maka tidak kita isolasi, tidak kita terapi, maka penularan terus terjadi. Jadi hampir sama prinsip penyakit menular, kita cari sebanyak mungkin, kemudian kita hentikan penularannya. Maka ketika nanti muncul tinggi, itulah sebenarnya tujuan kita
dan tujuan kita harapkan nanti akan terjadi pencegahan penularan, terjadi penurunan kasus dengan sesungguhnya. Itu jadi tujuan kita seperti itu. Jadi jangan kaget nanti kalau loh kok naik terus. Oh jangan kaget, memang itu yang harus kita cari. Bahkan sebuah kesalahan kalau kita tidak mencari. Kalau tidak mencari kan ya kasusnya tetap tidak tambah. Tetapi penularan, kematian terjadi dan kita tidak menyikapi secara preventif bahwa itu adalah kematian karena COVID. Mungkin seperti itu. Iya, ini memang biar masyarakat jelas gitu ya. luruskan juga ya Pak ya. Iya, ke masyarakat. lurus Ini gitu. kenapa kok tambah terus gitu. Iya. Jadi memang penyelesaiannya dari Bapak Dr. Taufik ya memang kita mencari terus seperti itu ya. Dan Jadi ini mau kejar-kejaran ya, kejar-kejaran. 90% ya yang belum ya Pak ya. Sekitar Yang belum keluar hasil Swabnya. itu sekitar itu. Sekitar 90. Ya, jadi ya mudah-mudahan memang untuk lab ini ada tindak lanjut ini memang harus diperiksakan ke Surabaya. Selain di Surabaya, maka juga pada saat itu dikirim juga ke Jakarta. Ini yang delay ini. Bahkan ada yang sampai 10 hari ini belum keluar, bahkan ada yang sampai 2 minggu belum keluar. Dan kita sikapi memang, kita komunikasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan memang keterbatasan. Ya, begitu banyak sampling yang di Surabaya itu tidak hanya mengcover Jawa Timur, tapi luar Jawa Timur itu juga di situ. Ini yang menyebabkan delaynya. Dan memang dari pusat, dari provinsi ada upaya, tetapi kita tunggu. Ya, katanya ada penambahan alat di provinsi dan ada penambahan titik untuk pemeriksaan. Kalau sekarang kan BPTKL dan ITDC UNER. Nanti ada ketambahan Sutomo, Saiful Anwar dan mana gitu. Jadi ada penambahan sehingga ini mungkin kita harapkan juga mempercepat gitu ya. sehingga hasilnya juga biar dapatnya lebih cepat juga. Betul, iya. Kalau kita dapat hasil lebih cepat itu kan enak. Tahu duluan gitu loh. Oh, ternyata kita masih perlu kerja keras. Oh, ternyata alhamdulillah, ternyata sudah ada melandai. Itu kita jadi tahu. Iya. Benar. Harapannya memang segera melandai ya Pak ya. Insya Allah begitu. Nah, ini sempat juga saya update di beberapa media bahwa memang di Jawa Timur saja ini update corona di Jawa Timur juga bertambah sekitar 45 kasus Iya, positif. betul. Di pusat pun masih tumbuh ya. Tiap hari masih tumbuh tinggi, jadi belum betul-betul melandai belum. Jadi memang kita harus bekerja keras Mas Yan. Ya, harus bekerja keras apa? Mencari penderita. Protap pencegahan harus tersosialisasi sampai ke bawah. Ini yang harus kita lakukan terus ya. Kemudian juga menyiapkan isolasi untuk mereka ya, karena kunci daripada COVID ini selain mencari adalah mengisolasinya. Sehingga ada tahapan-tahapan isolasi. Ada di Karangkembang, ada di Rusunawa, ada di Rumah Sakit Sugiri, ada di isolasi mandiri. Jadi ini yang kita upayakan terus. Ya. Iya, karena memang untuk yang mudik saja memang sudah dilarang ya Pak ya. Betul. Ngomongin Jangan mudik gitu ya. Ngomongin mudik kita mau dengar tembang yang Sip, cocok memang ini cocok ya. ojo mudik ya. Ojo mudik, itu duit ya sing mudik. Benar-benar. Dan untuk Anda Sobat Promosera tetap stay tune terus di 103,9 Promosera FM Lamongan. 103,9 FM The Family Radio Station Prameswara. Terima kasih tentunya untuk Anda Sobat Promosera masih di ajang semangat pagi. Dan untuk kali ini kalau tadi kita ngobrolnya sama Bapak Kadinkes ya, sama Pak Dr. Taufik. Sekarang kita ngobrolnya sama Pak Abdullah Wasiana. Pak, ini untuk di Lamongan khususnya sebenarnya memang apa aja sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan khususnya untuk COVID ini? Ya. Selamat siang sahabat Prameswara, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Prameswara ya. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Bapak Kadinkes, apa-apa saja yang sudah dilakukan, ya sedang dilakukan,
dan akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan. Ya, semuanya berujung upaya untuk secepatnya menemukan pasien atau yang terpapar, secepatnya menangani, secepatnya mengisolasi, secepatnya mengobati, sehingga harapan kita bahwa peak atau puncak dari corona di virus COVID-19 di Kabupaten Lamongan ini cepat tercapai dan cepat melandai, sehingga kita bisa lebaran atau rioyo ndak ditunda atau ndak diperleng terlalu lama. Iya, benar. Harapannya memang seperti itu ya Pak ya. Terus berbagai upaya sudah diupayakan atau sudah diusahakan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan. Nah, upaya-upaya tersebut bisa kita kelompokkan ya. Pertama menjadi upaya pencegahan ya. Terus yang kedua upaya peningkatan sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga upaya peningkatan kapasitas sistem kesehatan. Upaya keempat peningkatan ketahanan pangan dan distribusi atau kesediaan alkes ya. Terus yang kelima upaya memperkuat jaring pengaman sosial atau social safety network ya. Upaya kita jelaskan satu persatu ya. Dari upaya pencegahan penyebaran ini yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan adalah penyiapan protokol ya. Protokol-protokol ini berupa antara lain instruksi bupati ya. Terus berbagai SOP atau surat keputusan tentang tim gugus baik itu kabupaten, kecamatan maupun desa. Terus berbagai protap atau standar yang akan diberlakukan. Selain itu juga berbagai sosialisasi ya, masalah cuci tangan, pakai sabun, pakai masker. Kemudian juga sosialisasi bagaimana virus corona itu menyebar, bagaimana virus corona itu berkembang, cara penularannya dan bagaimana cara pencegahannya. Upaya lain dalam rangka pencegahan adalah tracing ya. Tracing tadi seperti yang disampaikan, termasuk salah satu unggulan Lamongan adalah adanya Avias 6 yang merupakan rapid test tapi punya kualitas yang sangat tinggi ya, karena ya bisa dikatakan ya, tapi kita harus buktikan ya. Dari pabrik sih bilangnya ini 90% dari PCR, jadi swab ya. Ke angka akurasinya Avias ini 90% terhadap swab ya. Tapi ya namanya pabrik harus kita buktikan ya, soalnya cara ini sudah terbukti ya Pak? Sudah dibuktikan untuk pembuktian ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Kadiskas, jadi sudah kita swab tapi kita juga menunggu hasil yang dari Surabaya itu. Tinggal kita meng-cross check berapa Avias yang positif akhirnya menjadi swab positif. Nah, jangan sampai hanya istilahnya kecap nomor siji ya, namanya pabrik kan mengklaim, dan itu nanti bisa kita buktikan terhadap hasil yang semoga akan lebih cepat, karena seperti disampaikan tadi bahwa ya berbagai titik akan didatangkan alat yang seperti yang sudah dilaksanakan di Rumah Sakit UNER atau BPTKL PP Surabaya. Jadi nanti titiknya bukan hanya di 2 titik itu, Sutomo, Rumah Sakit Saiful Anwar, Rumah Sakit Universitas Brawijaya juga siap. Perkiraan 1 titik itu nanti per harinya bisa 150 swab ya. Itu berarti 150 ketaruhlah kali 5 berarti kan sekitar 750 swab untuk Indonesia Timur, dan itu sangat cepat sekali, insya Allah nanti hasilnya kita dapat ya. Di samping upaya tadi ya, upaya karantina atau isolasi atau rumah observasi, kemudian pengetatan
social ataupun physical distancing ya. Itu merupakan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan. Kenyataan di lapangan ya memang kita harus tetap evaluasi, kita harus, dan ini bukan suatu gerakan anget-anget ayam ya, ini harus berkelanjutan. Iya benar Pak. Karena ya biasanya begitu, gebrakan pertama seret, masyarakat Nanti yang selanjutnya nurut, agak lesu. sesuai lali. Nah, kita dari jajaran Pemkab Kabupaten Lamongan juga tetap harus saling berkoordinasi sehingga pelaksanaan di lapangan termasuk imbauan, termasuk operasi ini berjalan rutin dan berkelanjutan sehingga ini masyarakat tetap selalu diingatkan karena masyarakat itu lalian ini awal digebrak eling begitu diserah lali Benar, iya. Dulu pasar-pasar istilah pasar burung sepi, saiki kok ya mulai rame maneh. Dan itu tetap kita upayakan agar himbauan kepada masyarakat kita berlakukan terus sehingga kita bisa mengurangi transmisi virus corona ini dengan upaya-upaya antara lain sosial ataupun physical distancing. Iya. Karena memang untuk seseorang yang beraktivitas di luar rumah seperti ke pasar ini masih banyak ya Pak di luar sana. Ya masalah ke pasar ya enggak apa-apa. Jadi kita tetap harus ke pasar nih, ngono terus bapak ibu mama apa. Iya enggak, maksudnya itu tadi physical distancing. Iya, jadi prinsipnya kalau ibu-ibu kalau ke pasar harus memakai sistemnya bapak. Kalau bapak mau ke pasar itu sudah tercatat beli ini. Oh gitu ya. Itu. Begitu beli A, B, C, D pulang seret. Nek ibu itu enggak beli A, yang dicari itu A sampai Z. Pengalaman istrinya ini. Ya. Ini kayaknya biasa Pak Wasian nungguin di depan nih. Iya Lamaan ini. Iya. Jadi tetap belanja tapi ya itu upayakan secepat mungkin istilahnya ibu-ibu kok nek nawar 500 rupiah itu senang ya gak karuan. Padahal untuk nawar 500 rupiah energi yang dikeluarkan setengah jam untuk bolak-balik wirawiri itu padahal itu gak dihitung lebih dari 500 rupiah. Karena memang kemarin saya sempat lihat informasi juga ini bahwa memang Bu Hovifah juga akan menerapkan mungkin ya physical distancing di Jawa Timur, khususnya di Surabaya, di pasar ini Pak, jaraknya tiap pedagang ini ada 1 meter. Itu sebenarnya apakah memang efisien atau gimana? Ganjil genap juga akan diterapkan ini, juga bingung ini. Jadi istilahnya kita kembali kepada virus corona ya. Virus corona ini prinsipnya virus yang tidak bergerak. Kitalah yang menggerakkan. Makanya di sini yang berperan adalah mobilitas ya. Semakin mobilitas itu tinggi, semakin kepadatan di lingkungan itu tinggi, maka penularannya akan semakin cepat pula. Maka dari salah satu item yang diterapkan di PSBB itu kan masalah moda transportasi itu bukan dihentikan total, tapi pembatasannya. Jadi antara penumpang satu dengan yang lain tetap bisa beraktivitas, tapi dengan jarak yang diharapkan dengan jarak tersebut penularan dari virus corona itu tidak akan menyebar secara cepat. Iya. Karena memang untuk di Lamongan sendiri yang saya tahu ya beberapa kendaraan yang dengan penumpang yang cukup banyak akhirnya mereka dihentikan sama kepolisian TNI kerjasama dan memang harus dicek suhu tubuhnya Pak. Ini di Terminal Lamongan seperti itu. Apakah memang ini menjadi salah satu langkah yang memang harus dilakukan? Jadi kita ini kan belum menerapkan PSBB, tapi norma atau aplikasi-aplikasi itu kita sudah serap. Jadi di mana norma atau aplikasi dari PSBB itu yang bisa kita terapkan di Lamongan, itu yang kita terapkan. Setidaknya ini sudah banyak membantu.
menurunkan angka penularan dari COVID-19 di Kabupaten Lamongan. Nah, jumlah di Lamongan ini besar ini bukan karena kita istilahnya jumlah ini kan sudah ada kan kita ini baru mencari sekarang itu masalah itu kan seperti Istilahnya itu. baru Iya. mencari apa ya? Jadi siapa aja gitu ya. Pada saat corona masuk Lamongan ya, kita ini kan tidak punya musuh masuk, kita itu tidak punya radar untuk mengetahui virus ini. Yang kita tahu kan yang kuman TBC sudah ada alatnya. Nah, virus corona ini kan belum ada. Dan pada saat sudah mulai booming baru kita, istilahnya kita mau mencari alat ya yang berupa rapid test itu aja sulitnya bukan main. Ya. Jadi memang bukan sebenarnya bukan kesalahan dari Lamongan ya, ini se-Indonesia mungkin kondisinya itu kita mungkin belum siap waktu itu serangannya segencar ini yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Iya, benar. Jadi kita mulai menemukan setelah alat-alat yang kita radarnya cukup canggih, baru kita bisa menemukan banyak kasus. Sebenarnya memang tidak di Indonesia atau bahkan tidak di Lamongan saja ya Pak ya. Iya. Bahkan di Amerika Serikat ini nomor 1 ya. Iya. Jadi bayangkan Amerika Serikat saja nomor 1. Iya, jadi Amerika Serikat aja yang mungkin secara teknologinya lebih canggih ya, sangat canggih dibandingkan kita terhadap menghentikan COVID aja tidak bisa. Jadi gerakan COVID itu lebih cepat sekian ribu kali lipat dari kesiapan kita untuk mengatasi penyebaran tersebut. Semoga tidak ada kata terlambat ya. Kita tetap berbuat, kita melakukan apa yang bisa kita lakukan sehingga pandemi cepat selesai dan untuk angka kematiannya bisa kita tekan serendah-rendahnya. Gitu. Ini untuk Anda Sobat Prameswara bisa tanya lewat Facebooknya Prameswara ya di kesempatan pagi hari ini. Untuk Anda tetap stay tune terus di 103,9 Prameswara FM Lamongan. 103,9 FM The Family Radio Station Prameswara. Prameswara 103,9 FM The Family Radio Station. Untuk Anda yang sambil beraktivitas di rumah saja sambil dengerin radio, ini pastinya juga menambah semangat, menambah ilmu juga. Informasi dari Dinas Kesehatan Lamongan juga bisa Anda tanyakan langsung dengan Bapak Dr. Taufik Hidayat. Pak, tadi kita sempat ngobrol juga ya tentang memang perjalanan akhirnya mendapatkan hasil ini yang terkonfirmasi sekian 49 orang dan lain sebagainya. Memang ini tidak main-main, tidak asal-asalan. Iya, gitu betul. Yang ODR sekian, yang ODP sekian lah. Ini sebenarnya kalau boleh cerita, ini gimana sih Pak akhirnya terus strateginya bagaimana akhirnya dapat seperti itu. Ya. Jadi ketika kita ingin mendapatkan hasil positif, maka upaya ke arah positif itu harus berkualitas. Tidak hanya sekedar saja mencari. Kalau sekedar saja mencari, ini nanti bisa dikatakan pemborosan dalam tanda kutip. Umpamanya, mestinya di tempat A itu ada orang positif. Tapi kita tidak lari ke tempat A meriksanya. Lah tentu kan ini pemborosan. Ini suatu kelompok A ada 100. Tapi di sana tidak ada positif. Sedang di kelompok B ada 100, tapi kemungkinan di sana ada positif. Kalau kita lari ke 100 yang tidak ada positif, tentu ini rugi. Maka dalam pemilihan inilah ada skala prioritas. Nah, skala prioritasnya apa? 1, ketika ada konfirmasi positif, maka kita harus menindaklanjuti pemeriksaan rapid dan avias imunoisi itu dari hasil tracing. Ya, tracing itu namanya 1 ada penderita, maka dia kemana saja kemarin, berada di mana saja, dilacak ya Pak, ketemu siapa saja, kapan itu ketemu, pelacakan. Maka ketika ketemu itu, ini fokus, harus dikerjakan, ya berapapun. Ya, mungkin masyarakat tidak terlalu tahu tentang ini kan. Benar.
Kita bekerja untuk tim tracing, kita Nggak punya kelihatan 4. ya, Iya, tracingnya. enggak kelihatan. Jadi kita punya 4 tim tracing. Nah, tim siluman yang kerjanya 24 jam. Kadang sampai jam 8 malam itu belum pulang ini teman-teman. Nah, ketika yang tadi ketemu kontak erat namanya itu kita periksa ada positif. Satu orang ini kita pegang. Kamu kemarin kemana saja? Nah, tidak hanya yang pertama positif tadi, kita tanya kontak eratnya ketemu kalau ada positif kita perlakukan sama. Momennya 10 kontak erat pertama, di situ ada 4 yang positif. Maka 4 ini kita tanya, kemarin kamu di mana saja? Kemana saja? Ketemu siapa saja? Nah langsung yang ketemu kemana-mana tadi, kontak erat kedua kita periksa. Nah kontak erat kedua ini lagi, kalau di sini ada lagi positif, kita berlakukan sama. Kemana saja kamu, di mana saja ketemu siapa, kapan kita lakukan. Nah sampai kapan ini berarti? Sampai kontak eratnya negatif. Wah, jadi di sini akan menunjukkan hasil yang sangat efektif, efisien. Ini satu. Yang kedua, pada orang-orang berisiko yang memang banyak dari daerah terjangkit. Umpamanya pekerja pulang pergi, orang dengan mobilitas tinggi, orang dengan kerumunan, ini menjadi skala prioritas. Contoh kemarin, contohnya, dari Lamongan kita periksa sehari itu sekitar 40 sekian. Ya, 40 sekian. Kita ketemukan 3. Dari mana? Dari pekerja pulang pergi Surabaya, Lamongan. Nah, jadi ini adalah skala prioritas. Nah, kemudian ada kematian, ada penularan mobilitas tinggi di TPI, di Paciran, di Brotong. Maka kelompok mereka pun kita screening. Jadi seperti itu. Dan tentu tidak lupa adalah tenaga kesehatan. Karena tenaga kesehatan tentu ya terutama di situ juga. Karena kalau kita bicara sekarang tidak bicara klaster, semua sudah transmisi di mana-mana, maka yang utama adalah kemungkinan orang itu sakit datang ke puskesmas. Dan sakit dia mungkin tidak sadar bahwa dia sakit COVID. Kemudian kadang ada penderita orang berobat yang tidak jujur bahwa dia ini daerah-daerah terpapar. Dia pernah tetangganya ngobrol dan tetangganya positif, Lupa dia tidak cerita. Kemudian ke puskesmas. Ini risiko di puskesmas bisa ketularan. Maka tidak lanjut dari ini, dari apa yang kita lakukan di depan, ini adalah sebagai tanggung jawab. Memang berat, kerja keras, tapi ini adalah sebuah tanggung jawab dari apa yang kita diberikan ke kita untuk screening bahan alat ini betul-betul hasilnya biar maksimal. Nah dari sini ada tindak lanjut. Apa? Isolasi. Ya, jadi mereka harus mengisolasi diri. Pertama kalau rapid dan avias positif, maka awal kita minta isolasi di rumah. Tentu dengan standar. Isolasi di rumah dengan standar itu apa? Dia harus di kamar sendiri. Kalau bisa kamar mandi sendiri. Di dalam rumah dia tidak boleh kontak dengan yang lain. Kalau boleh makan apa ini harus sendiri. Ya. Tetapi kalau dia punya rumah sendiri itu lebih baik. Nah, maunya rumahnya 2, kamu di rumah ini saja. Makan kita suplai dari luar, seperti itu. Ya. Sampai apa? Sampai dia nanti hasil swabnya menentukan. Kalau tindak lanjut swabnya ternyata dia negatif, oh alhamdulillah, kan rapid kan tes awal, bisa dia negatif, kan begitu. Nah kalau ternyata rumahnya dia tidak mampu, kita siapkan Karangkembang. Nah puskesmas Karangkembang adalah Karangkembang Babat. Iya betul. Ini untuk mengisolasi orang yang tidak mampu isolasi mandiri di rumah, artinya tidak layak, secara standar tidak bisa dijalankan. Nah di Karangkembang ini khusus orang diisolasi tapi swabnya belum negatif. Ini perlu dicatat. Maka tidak bisa ini orang negatif swabnya masih belum ada, kita kumpulkan dengan orang yang positif. Ini berisiko. Takutnya dia ternyata negatif, kita kumpulkan dengan yang positif, ketularan. Jadi khusus di Karangkembang ini yang swabnya belum muncul negatif. Tapi protokol isolasi di sana dilakukan. Karena tidak menutup kemungkinan di sana kan ada yang positif dan negatif. Maka kamarnya satu-satu. Wanita sendiri, laki-laki sendiri. Dari situ nanti kalau keluar hasil lab, oh negatif, sudah kamu pulang. Nah, kita beri surat ke wilayah tersebut, kita beritahu. Karena kadang orang itu kan gelisah semua.
kiri kanan itu. Kalau ada positif sih itu. Nah ini ada keterangan tertulisnya kan beda. Iya ada, positif rapid aja sudah gegernya macam-macam ya. Tapi ya kita menyadari, kita perlu sosialisasi sampai kita ke tingkat ke bawah. Nah tapi ketika mereka positif, nah, ada dua kemungkinan. Kalau mereka sakit, maka dia harus dirawat di rumah sakit. Maka isolasi rumah sakit. Tetapi kalau dia positif muncul, kondisinya sangat sehat, maka isolasinya adalah di Rusunawa. Rusunawa adalah tempat isolasi yang kondisinya bagus, tidak perlu perawatan medis. Ya, di sana kamarnya sendiri-sendiri, sangat nyaman. Jadi mereka bisa memilih. Nah di sini akan di lab secara berkala. Sampai apa? Sampai negatif. Dan ketika di Rusunawa, diisolasi tentu aktivitas-aktivitas untuk meningkatkan kekebalan, menjaga agar tidak menular. Ini tetap protokolnya dilakukan di sana. Nah, sampai dia negatif 2 kali, maka kita pulangkan. Jadi seperti itu Ya, prosesnya. Kemarin saya sempat juga ngobrol sama betul. dokter dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Betul. Ini ciri-cirinya tidak batuk, tidak panas. Betul. Tapi ternyata tes rapidnya positif. Bisa, iya. Nah, atau bahkan orang yang dites ini aja juga kaget ya Pak ya. Iya. Saya nggak panas, nggak apa, kok tesnya positif. Betul. Gitu. Jangan Nggak merasa sakit sama sekali. swabnya jangan-jangan nanti juga positif. Nah ini juga shock kan ya Pak. Itu Iya gimana betul. nih, Pak? Ini yang perlu edukasi ke masyarakat. Benar. Bahwa ini sahabat Prameswara harus paham. Sebagian besar orang sakit COVID itu tanpa gejala. Dan sehat-sehat. Sehat-sehat. Ini yang penting. Bahkan sebagian pasien COVID sehat-sehat dan tidak mungkin meninggal. Ini perlu dicatat. Makanya jangan was-was. Apa yang dilihat? Yang dilihat adalah jenengan punya penyakit penyerta atau enggak. Ini yang sangat penting. Kalau tidak, maka tidak perlu khawatir. Nah, tetapi kalau jenengan punya penyakit penyerta, maka jenengan bisa menilai sendiri atau komunikasi dengan kesehatan. Kira-kira saya ini aman apa enggak? Walaupun punya penyakit penyerta, bisa juga aman dan tidak akan meninggal. Jadi ini yang harus difahami oleh semuanya. Karena sebagian besar di antara kita itu adalah OTG, orang tanpa gejala. Benar. Dan itu tidak sangat berbahaya pada kita yang OTG, tetapi sangat berbahaya pada orang-orang tua yang daya tahannya tubuhnya lemah. Dan ini kalau baca koran hari ini, ayo baca Saya semua belum itu. ini. Saya belum baca koran ini. Ada di suatu negara, kalau nggak salah saya lihat di Amerika, semua berupaya terinfeksi COVID. Untuk mencari apa? Untuk mencari kekebalan. Ketika punya kekebalan, maka dia akan Aman ya Pak. jadi dia nanti aku pengen terinfeksi, tapi harus harus betul-betul dia yakin bahwa dia sehat. Ya, kalau dia punya penyakit penyerta tidak boleh, ini nantang namanya. Nantang maut ya. Nantang maut ya. Tetapi kalau dia memang sehat dan bisa menjaga nanti dia terinfeksi, maka kuman itu akan mati di tubuhnya. Bahkan terbalik, akan muncul antibodi yang membunuh kuman itu. Jadi dia akan kebal. Nah, ketika dites dia yang ada di tubuhnya adalah kekebalan, maka dia tidak akan terinfeksi kembali dengan berat. Artinya apa? Saya mau bekerja, mau apa, saya kebal. Nah, ini yang perlu. Tetapi ini protokol bisa diterapkan jika orang itu betul-betul paham. Ya, paham. Kalau tidak paham jangan coba-coba. Swakit gak karu-karuan gitu kok nyoba-nyoba gitu ya. Jangan Yo, coba-coba ya. kelenger temenan Iya, gitu. benar. Harus ini. Jadi sekali lagi siapapun tidak boleh gelisah kalau ada rapid test positif. Kadang kegelisahan itu juga ada manfaatnya. Kadang pada orang-orang yang pertama itu bleknya setengah mati gitu. Kita kan pakai masker, jaga jarak, itu bleknya setengah mati. Tapi ketika dirapid positif agak terus takut. Lapo, wedi dok aku wis gak wani metu omah lho, ada manfaatnya. Kemarin dibilang jangan keluar rumah, ndak bisa, ternyata rapid positif. Dia tidak keluar rumah, tapi bersyukurnya kemudian ada dites lagi ternyata negatif. Jadi ini untuk kita semua, pembelajaran kita semua. Dan
karena tadi mungkin nyambung yang tadi bahwa risiko adalah pada tenaga kesehatan, saat ini kita instruksikan kepada puskesmas. Jadi dalam seminggu sekali, tiap hari dia disemprot memang. Ya, pagi sore teman itu menyemprot ruangannya setelah pelayanan dan sebelum pelayanan. Sekarang ada protap baru bahwa seminggu sekali minimal itu dikosongkan betul, didesinfeksi dengan fogging. Ya. Jadi saya tidak merekomendasikan untuk yang khusus kosong dan menyeluruh ini dengan penyemprotan dengan spuyer, tapi dengan fogging, dengan asap, ya disinfektan. Jadi di radio juga bisa ya Pak ya? Ya bisa. Karena dikunjungi banyak orang juga ini. Tapi syaratnya harus tidak ada orang. Karena betul-betul meresap, ini kemana-mana biar meresap. Kalau asap itu kan biar meresap. Kalau disemprot paling di atas-atas ya. Kemudian tidak menutup kemungkinan orang itu pegang bawah meja, kan nggak kesemprot. Jadi seperti itu kemudian orangnya dikeluarkan semua. Nah, setelah 2-3 jam bersih asapnya bisa digunakan kembali dan ini lebih bersih. Untuk itu puskesmas saya suruh buat pengumuman karena banyak yang tanya, "Lho lapo kok tutup?" Oh ya kok tutup? Yo ditutup dulu lah ya. Cek rawesi. Kenapa? Biar dalam pelayanan itu menjadi sehat dan nyaman. Semuanya adalah untuk siapa? Untuk masyarakat yang menggunakan pelayanan dan juga untuk petugas biar yakin, mantep karena ruangannya menjadi bersih kembali. Jadi ini mungkin ya. Iya. Oke, kita ngobrolnya siap. sekarang sama Pak Wasian dulu ya. Siap, Pak Taufik ya. gini. Biar enggak ngantuk Pak Wasian ini. Iya. Karena kalau enggak diajak ngobrol, Masih pagi Pak ya. iya, nyatat belanja tok nanti. Nah, kalau tadi kita sempat ngobrol soal sebenarnya memang ada perbedaan atau mungkin selama ini yang masyarakat, karena Pak Wasian ini adalah kesehatan masyarakat ya, lebih dekat sama masyarakat juga. Ini banyak di Lamongan aja Pak, kita ngobrolnya di Lamongan aja. Sebenarnya seberapa patuhnya sih mereka khususnya masyarakat Lamongan terhadap COVID ini sehingga lebih aware lah ya. Terima kasih. Jadi untuk masyarakat Lamongan ini juga karakternya macam-macam Mbak ya. Jadi mungkin kalau area utara ya untuk daerah Paciran, Brondong itu mungkin karakternya beda dengan area Mantub, Sukorame. Kalau dari yang utara ke selatan iya, beda banget ya Pak ya. terus yang tengah juga berbeda. Jadi prinsipnya ya kita tenaga kesehatan tidak bisa bekerja sendiri gitu ya. Taruhlah misalnya ini untuk area-area pantai utara itu kan orangnya keras-keras ya. Tapi tetap mereka ada orang yang menjadi panutan mereka. Nah, di sini kalau kita tidak bisa masuk ya, mungkin yang kita omongkan ya istilahnya untuk kalangan-kalangan istilahnya orang yang 50 tahun ke atas mungkin tidak nyambung kalau iya agak susah. Nah, di situ peran tokoh masyarakat, tokoh agama kita berusaha kasih pendekatan agar bisa menyampaikan pesan yang seharusnya mereka terima dengan bahasa dan gaya mereka gitu. Karena kalau kita menyampaikan dianggap ngomong itu gak jelas. Yang kita bisa aja diskusi ya mungkin untuk kalangan muda lah itu lebih kita berikan ilmu atau kita berikan pengertian bagaimana tentang COVID. Nah, untuk yang 5 tahun ke atas istilahnya dunia luar juga ndak seberapa mereka tahu, maka kita ya istilahnya minta tolong dengan tokoh masyarakat atau tokoh agama di sana yang bisa menjembatani dengan bahasa mereka yang bisa dipahami sehingga bisa menerapkan apa yang seharusnya untuk pencegahan COVID agar tidak berkembang di masyarakat. Nah, ini disosialisasikan juga ke masyarakat Pak. Ada yang sempat tanya, sebenarnya rapid sama swab itu apa sih? Bedanya tuh apa sih? Nah, mungkin Pak Wasian bisa menjelaskan ya. Jadi rapid test ya itu adalah pengambilan darah ya, atau ya bisa di daerah vena atau di kapiler di ujung jari. Nah, ini yang diambil itu bukan kumannya. Bukan kumannya. Bukan kumannya tapi antibodi. Jadi ada antibodi yang di tubuh
Kalau antibodi di tubuh ini muncul, nah ini merupakan satu reaksi dari adanya satu infeksi dari luar, ya itu. Jadi kalau rapid test itu yang dilihat itu bukan kumannya tapi antibodi. Nah, antibodi itu ada dua macam, yaitu imunoglobulin M dan imunoglobulin G. Nah, imunoglobulin M itu kapan munculnya? Biasanya untuk yang belum pernah terinfeksi, dia muncul pada hari ke-7 sampai ke-21. Nah, yang untuk imunoglobulin G itu muncul pada sekitar hari 10 atau ke-14 sampai panjang sampai mungkin berapa bulan baru hilang. Kalau imunoglobulin G saja yang ada yang ditemukan itu berarti posisi seorang tersebut sudah mengarah sembuh. Nah, itu sudah mengarah sembuh. Ini gejala-gejala sisa saja kalau jadi ada dua imunoglobulin yang dilihat. Jadi yang dilihat nanti yang lebih perhatian bahwa pada saat itu ada infeksi khusus atau infeksi serta masih pada puncaknya itu adalah imunoglobulin M itu yang Jadi perbedaannya swab dan juga ya. Betul. Tadi ini, masih rapid ya. Masih rapid. Kalau untuk swab itu melihat kumannya. Jadi diperiksa secara laboratorium ya dengan PCR polymerase chain reaction ya ada ya untuk sementara ini untuk COVID hanya di Surabaya di Rumah Sakit UNER dan BPTKLPP Surabaya. Jadi sekolah tinggi kesehatan Surabaya. Ya. Nah, ini diambil swab atau bahan langsung ya. Bahan langsung yang umumnya yang sekarang diambil itu adalah di pangkal hidung dari nasofaring bagian dalam. Nah, itu nanti dicampur istilahnya ditaruh di VTM dari virus transfer media. Jadi dia ditempatkan di situ, disimpan sebentar biasa kita nyimpennya di Rumah Sakit Umum Sugiri ya untuk kulkasnya. Nanti secara bersamaan dibawa ke Surabaya mungkin ya. Nah, ini yang dilihat itu adalah memang bentuk kumannya, bentuk virusnya. Jadi kalau swab yang positif itu berarti orang tersebut memang terinfeksi. Kalau antibodi saja ya itu seperti yang saya sampaikan tadi menunjukkan misalnya sekarang kita kalau swab itu munculnya ya sejak hari pertama itu sudah ada, tapi biasanya yang nampak yang paling bagus itu ada hari keempat ya. Hari keempat itu sudah nampak pada puncaknya hari ke-10 dengan populasi yang paling tinggi istilahnya 10 sampai 14. Nah, misalnya seorang terinfeksi sekarang ya, terus kemudian mulai panasnya, kemudian dirapid, hasilnya negatif. Belum tentu dia negatif karena pada saat dia infeksi pertama, antibodinya itu belum terbentuk. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, antibodi pertama yang muncul biasanya pada hari ke-7. Dan bisa pada saat itu seandainya di swab bisa muncul, bisa hasilnya positif karena seperti yang saya sampaikan tadi hari keempat itu sudah bisa hasilnya bagus ya. Tapi ya prinsipnya ya untuk swab ini kan melihat kumannya. Jadi kalau swab itu positif pasti orang tersebut terinfeksi. Kalau swab negatif belum tentu orang itu tidak terinfeksi. Kalau Karena swab negatif belum tentu tidak terinfeksi karena untuk pengambilan nasofaring ini peluangnya itu 65%. Jadi masih ada 35% yang terlewati. Jadi kalau hasilnya positif pasti positif. Tapi kalau swab negatif belum tentu negatif. Makanya biasanya diulang lagi. Kalau memang kita mengarah bahwa secara klinis ini memang betul-betul kena COVID, diulang lagi 7 sampai 10 hari. Wah, ini memang beberapa tes harus dilakukan ya Pak ya.
Mulai dari rapid, Iya, swab, dan yang iya. baru di Lamongan ini Avias. Avias itu termasuk rapid test, tapi yang kualitasnya bagus, ya, mirip-mirip dengan hasil swab tadi, 90% terhadap hasil swab itu. Jadi kalau Avias itu masih rapid test menggunakan antibodi atau imunoglobulin dari pasien yang terinfeksi. Ini Ya. sudah mewakili Sobat Prameswara ya untuk perbedaan rapid sama swab yang selama ini kita sering dengar, sering baca juga ini apa sih sebenarnya swab sama rapid gitu kan belum tahu secara otentiknya Pak ya. Terima kasih Pak Wasian untuk jadi informasinya. untuk bukti otentik ya yang aneh ya yang untuk menentukan seorang ini dinyatakan terkonfirmasi ya pakai swab itu tadi. Pakai swab. Kalau swab negatif belum tentu Belum juga. tentu dia terinfeksi. Tapi kalau swab positif pasti terinfeksi gitu. Oke. Ya. Pesan Pak yang ingin disampaikan ke Sobat Prameswara. Ya. Untuk sahabat Prameswara, pesan yang saya sampaikan pada saat bulan puasa dan Covid ini tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, tetap aktivitas ya walaupun dengan ukuran yang terbatas ya. Menjelang buka puasa olahraga sedikitnya 20 menit ya. Kalau kepingin langsingnya bisa 1 jam. Kalau untuk sekedar menyehatkan badan cukup 20 menit saja. Terima kasih, saya harapkan sahabat Prameswara bisa melewati pandemi ini dengan ending yang bahagia dan juga akhir Ramadan ini diselesaikan dengan sempurna. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Pak Taufik, pesan juga nih ke Sobat Prameswara. Pesan juga ya. Iya baik para sahabat Prameswara. Jadi karena belum terlampaui pandemi ini maka harus tetap menjaga protokol pencegahan. Pakai masker, jaga jarak, jangan di kerumunan, keluar kalau perlu, cuci tangan pakai sabun. Dan saya pesankan, biar rapidnya tidak positif, maka kalau keluar jangan rapet-rapet di kerumunan. Jadi artinya rapid sama rapet ada hubungannya, gitu lihat. Berarti ini Biar ada rapidnya negatif, jangan rapat-rapat kalau belanja, begitu. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga berkah untuk penanganan COVID. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk informasinya yang disampaikan oleh Pak Dr. Taufik Hidayat selaku Kadinkes dan juga juru bicara tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan juga Bapak Dr. Abdullah Wasian ini selaku Kabid Kesmas dari Lamongan. Untuk Anda Sobat Prameswara, terima kasih untuk atensi dan juga kebersamaannya di ajang Semangat Pagi dan tetap stay tune terus di 103,9 Prameswara FM Lamongan. Arik pamit undur dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.